Hoi, oke, balik lagi di channel gue. Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu. Siapakah mereka? Mulai dari Afwan Alberto. Sopo? Afwan Alberto, bro. Wih, Afwan Alberto. Lahir di mana lo? Spanyol lah. Anjing. Spanyol jauh kan? Jauh banget pokoknya. Nggak usah tanya deh. Aku nggak bisa lo sebut namanya. Siapa tadi? Afwan Alberto. Afwan Alberto apa? Alberto. Afwan Alberto. Oke. Terus? Muhammad tadi dari sini-sini aja, Mas. Emang dia ini humble banget orangnya. Padahal nih skater pro. Oke. Oke, di sini gua akan ngobrol-ngobrol seru sama anak-anak skater. Mereka nih jagoan-jagoan pentolannya skate di Purwodadi, Grobogan. Aduh. Pentol itu yang dimakan, Mas. Dimakan itu ya. Itu jajaran SD juga Itu pentil. Sorry. Wah nih, jangan ditiru nih, ini nggak baik nih. Kebanyakan main kayak gini. Pendel. Kita akan bahas seperti apa dunia skate, bagaimana cara memulainya untuk bermain skate. Oke. Di sini gue pengen tahu nih, di mana kalian pertama kali belajar skate? Itu awalnya gimana? Terserah mau mulai dari si Bendel apa Fafa? Oke. Mangga. Boleh. Kalau saya dulu dari PS1 game PlayStation 1 mainnya namanya Tony Hawk ya? Iya, ya kan? Tony Hawk. Tuh kok keren ya, bisa kayak kaki itu nempel di sebuah papan. Magic itu. Anjir. Sulap bro, bahaya itu. Jangan dilakuin. Kayak siapa tuh yang suka sulap? Iya. Yang itu tuh. Retak. Wah, itu Mukul. bahaya juga. Mukul itu. ini cake kue itu. Oh itu kue. Tapi Kirain styrofoam. bentuknya abu-abu tapi kelihatannya keras padahal itu kue. Itu styrofoam itu bukan kue. Styrofoam ya? Styrofoam itu. Bukannya itu Properti. batagor ya, Mas? Batagor. Batagor itu ya. Kadagar. Oke. Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Ya tahu, kita nggak salah aja pokoknya ngimprov. Kita ngimprov. Iya. Ini tanpa konsep loh ini. Sangat Gokil ya, pokoknya kita gokil. bahaya. Itu dari SD kelas 4 pengen nyoba. Ya namanya juga anak kecil, orang tua pasti khawatir dong. Pasti khawatir. Janganlah nanti kalau jatuh gimana. Alah, opo toh yo. Astagfirullah, ya udah. Makin kesini sampai ke SMP ketemu sama si Bendel ini. Lo main PlayStation berarti lo anak 90-an ya? Iya dong. PS berapa lo main? PS1 sebelum Nintendo itu pernah main Nintendo nggak? ya. Nintendo pasti kalau Anak nggak 90-an kontra ya, 90-an ya. Mario Bros. Aduh branding nggak sini? Enggak. ya. Kita boleh ngomong apa aja di sini. Sega juga Sonic tuh. Kalian anak 90-an harusnya tahu. Gokil sih. Itu Iya. yang bisa ngerasain kebahagiaan itu cuma anak 90-an. Nah. Anak-anak sekarang tuh aduh. Pokoknya hidupnya selfish banget. Nah, Nggak peduli kiri kan, tapi kalau main Nintendo, main PS tuh masih bisa. Woi. ya gitu. itu pinjem-pinjeman kaset kayak gitu kan. Jadi kita masuk rental PS tuh gandengan tuh, wah main. Oh iya. Main asik, abis main pas keluar tuh nggak teguran. Iya. Yang kalah tuh ngambek biasanya. Ngambek ya, biasanya ngambek. Alasan lah, sticknya rusak kayak gitu. Padahal dia Nggak terima gitu, nggak bisa terima kekalahan gitu. Itu yang ngalamin itu cuma anak 90-an. Oke, lanjut ke Adi. Anak 80-an. 70-an. Kalau Adi sendiri nih mulai mengenal skate tuh seperti apa tadi awalnya? Kalau awalnya saya sih lihat orang dulu ya, orang di sini kan juga ada yang main dulu. Lihat terus penasaran, terus habis itu iseng-iseng coba. Iseng-iseng coba kok nagih. Kayak rasanya tuh asik. Dong lagi. Sorry, Kayak kobam gimana? Iya. Punya sekut habis dong. Terus Jadi akhirnya, pemerintah perlu tahu nih, yang nagih bukan hanya itu ya, narkotika ya, skate juga bisa nagih loh. Nah, Tapi positif kalau skate sih. Iya. Kan keluar keringet, olahraga, sport. bikin lupa waktu, pikiran, lupa sama pacar kayak gitu, endingnya putus. Terus tadi awalnya jadi ngeliat orang, terus lanjut lagi, oke.
Terus lanjut penasaran, habis itu nyobain dipinjemin dulu awalnya. Dipinjemin. Dipinjemin papan. Baik banget pinjemin. Ya, karena di sini tuh semuanya orangnya baik-baik. Setahu gue tuh skate tuh barang mahal coy. Dipinjemin loh. Iya, Tuh yang minjemin siapa tuh baik banget tuh. Iya, ya orang-orang sini lah. Pokoknya orang sini tuh baik-baik semua kayak Gila. Amin. Mas Adi ini baik banget loh. Terima kasih loh, kopinya tuh seduh serutup. Salam seduh serutup. Itu terus Tos dulu dong, tos dulu. Biar nggak selek. Cheers. Yo, Ini kopi ya teman-teman. Ini kopi. Bukan yang aneh-aneh, oke? Warnanya hitam kan? Warnanya hitam, bukan Jagger atau aduh apaan sih? Swatch boy. Oke, lanjut. Tadi dipinjemin. Dipinjemin baik banget tuh orang. Terus habis itu main. Ternyata nggak tahu dah berapa tahun ya dari 2008 sampai sekarang. Nggak kerasa udah 13 tahun aja main skate. Jadi asik sih. 13 tahun coy. Nggak bosen tuh 13 tahun tuh. Enggak. Ya kalau bosen tuh pasti ada ya, manusiawi namanya kan pasti ada ya. Tapi gimana lagi, emang senangnya di situ kan. Tadi udah bilang kayak Kobam. Kobam tuh apa tuh? Kobam dibalik aja. Mabok. Ini bahasa anak gaul coy. Anjir gue saking katroknya gue anjing. Aduh. Katrok banget gue, tinggal kelamaan di Jakarta jadi. Jakartanya mana sih, Di? Selatan. Jaksel ya, harusnya Iya. tahu dong. Waduh. Jaksel tuh orangnya Gue nggak suka gitu-gituan ya. Gue anak cupu ya. coy. Gue tuh. Nggak mungkin. Gue habis latihan. Ngaji. Pulang ngaji. Oh ya ngaji. Bagus ngaji. Gue tahu. Nomor rekening berapa? Iya. WhatsApp ya nomor rekening. Oke lah, bisa di sini. Angkat aja gue terus. Ujungnya ntar dijatuhin sama dia. Oh, Kobam. kayak Oh, tuh Kobam. bahasa gaul ternyata. Ini norak banget gue. Kobam Habis nagih. itu, ya sampai sekarang ikut-ikut. Itu yang paling seru, tapi itu sih kalau udah bisa itu terus ikut-ikut kompetisi itu kan nanti ada kompetisinya? ada di sekitar sini Purwodadi itu ada yang ngadain kayak di Semarang, Solo, Pati gitu ada. Itu dapat teman baru ya gitu sih, asik banget. Kita bisa sharing ilmu lah, trik baru ya gitu. Oke. Jadi memperluas ini relasi pertemanan ya. Kenal banyak orang dari skate ya. Dari skateboard ya. Oke, di sini kan pakai komunitas ya di sini skate ya. Iya. Ada komunitasnya. Pasti ada namanya dong komunitasnya. Ada. Apa nama komunitasnya? Hunian Skateboard. The Hunian Skateboard, kalian follow. Cewek-cewek kalau mau gabung di situ boleh kok, langsung DM aja ke dia tapi. Gue belum suruh promosi, udah promosi aja lu. Sorry, ngegas banget nih. Ntar ada waktunya promosi. Oh, boleh. Tapi udah bagus. Keren. Oke, kalian jangan lupa ikutin Instagram mereka. Apa Instagramnya? Pribadi apa komunitas? Pribadi. Afwan Be Gold. Apa Biko? Jadi kalau kalian penasaran dengan Oi. tampang mesem dia, nanti gue dijatuhin jangan. Tampang Arabian dia. Arabian ya? Arabian dong. Arabian. VPN nyala nggak? HP lu mana nih? Apa? VPN nyala nggak nih? Gue nggak main VPN apa sih? Iya. Aduh, gue salah lagi. Dia sepolos VPN apa sih? Makanya kalau nggak VPN, UC browser guys. Anjir, gue tadi mau pura-pura nggak tahu tapi udah keceplosan. Gue cek juga lagi, gue pakai cek segala lagi. Kan gue harusnya apaan sih VPN gitu harusnya. Tadi namanya Hunian Skate. Ya, Hunian Skate. Siapa yang bikin namanya tuh? Yang bikin namanya saya sih kebetulan. Dia yang bikin namanya. Jadi kita nggak salah undang orang ini. Jadi selain dia pemain skate di sini, dia ternyata juga perintis skate. Betul. Ya sebenarnya yang merintis bukan saya sendiri sih. Kalau nggak ada teman-teman kan nggak mungkin sebesar kayak sekarang ya. Walaupun masih ya main-mainnya di jalan, tapi kan ya itulah. Terima kasih buat teman-teman masih main di jalan ya. Yang masih bertahan sampai sekarang. Gak ada tempat sih. Tapi aku lihat di Instagramnya makin rame aja tuh yang latihan. Iya betul, karena mungkin itu ya makin kesini makin dikenal banyak orang juga ya. Jadinya
ada orang yang mungkin ceritanya kayak saya atau kayak Fafa kan bisa dari main PS atau dari ngelihat orang lain main skate, terus dia kepengen main kan juga ada kayak gitu. Iya. Gua dulu pun juga pernah Main gabung skate. Nah. sama mereka nih. Gua dulu Itu ada kok. sebelum Apa? terjun ke dunia persilatan, gue tuh dulu sempat main ke dunia Perskateboardan. skateboardan. Dia pernah. Masih ada kok Iya. fotonya nih kalian buat nih pingin tahu nih dulu bentuknya nih. Nih jadi. Nanti bisa kok dikasih nanti. Dicari itu source-nya bisa. itu gue udah terjun ke dunia persilatan itu. Iya, lu datang kan masih wusu gitu. Iya, masih- Basicnya dia wusu, masih wushu gondrong itu. gitu. Itu gue belum udah pro belum ya? Belum pro gue. Belum itu. Sejak kapan sih lu pro skate? Iya. Bukan pro ini maksudnya pro fighter. Kirain propaganda, Bro. Itu lo. Balim. Balik lagi ke hunian skate tadi yang nyetusin namanya beliau nih. Beliau soalnya gue bilang beliau karena dia pencetus coy, dia yang bikin nama, yang ngerintis. Beliau ya dimanggilnya. Kenapa lo pakai nama hunian skate? Kenapa pakai nama itu? Karena sebelum ada nama itu, dulu namanya Hometown. Terus waktu main keluar, ternyata di Solo itu udah ada nama Hometown. Terus habis itu saya pikir-pikir, hometown itu kalau di bahasa Indonesiain itu kan artinya Kampung halaman. Nah, terus saya permudah lagi, jadinya hunian itu. Hunian. Artinya kan rumah. Jadi itu cikal bakalnya rumah dari para skateboarder di Purwodadi. Oke. Tangan dong. Lu mah. Dari gaya ngomongnya gue udah nebak sih ini orang yang ngerintis nih, yang ngediriin nih. Beda sama ini tuh, dia agak kalau dia tuh yang ngayomi ini. Kapan nyalek? Ide bagus tuh. Iya dong, lo masa udah punya ya kan anak skate, tinggal lo kumpulin gitu kan. Pasti kan ada alumninya, ada angkatannya, ini angkatan tahun sekian nih, angkatan tahun sekian. Pasti kalau dikumpulin tuh banyak banget tuh. Tinggal satu yang kurang. Coblos. Bendel. Siapa sih? Muhammad Adi. Tapi biasa dipanggil Bendel. Gue agak bingung kalau di Jawa ini nama aslinya dan nama panggilannya tuh Beda. bener-bener nggak nyambung gitu. Dari dulu dipanggilnya Adi berarti? Dari SMP dulu? Kagak. Apa nama panggilnya? Kutu buku? Gue Lu kan sebut ya. cupu. Jadi oke. Wah, kelewatan nih. Kalau dia kan namanya kan nama panggilannya di Jawa nih. Kalau di Jawa rata-rata di sini orang di sini pasti punya nama panggilan. Kalau dia Bendel. Kalau nama gue Ede. Siapa? Gue malu nyebutnya anjing. Pelan-pelan aja. Jadi kalau gue panggilannya di kampung nih, orang kampung manggil gue Ede. Ini kan lagi di kampung nih, lagi di Zinwalk Village. Kampung gue nih, gue yang punya. Ya, ampun. Seenaknya kasih nama Zinwalk Village coba. Sekarang ada berapa orang nih yang main? Kalau Sekarang yang ini. main biasanya 20 kurang lah kalau yang main. Cuma kalau yang ada di dalam grup itu komunitas ada banyak sih, sampai 40-an lebih. 46 Kalian biasa main tuh di mana? di Taman Kota sih. Taman Kota Soalnya nggak ada Purwodadi. tempat di sini ya. Taman Kota Purwodadi. Iya. Ya, betul. Kalau dulu waktu masih kita tuh trotoar ya. Trotoar kita. Sering menyalahi aturan. Depan SMP 3 itu waktu Iya, gue dibangun. pertama kali kan gue dari Kalimantan ya, dari Kalimantan mau lanjut kuliah ke Jakarta. Sebelum gue kuliah, gue tuh stay di Purwodadi tuh agak lama, 3 bulanan lah, 3 bulan 4 bulan lah gue di 4 Purwodadi bulanan. tuh kayak magabut gitu, bingung mau ngapain. Tapi gue di Kalimantan pun dulu gue kan kerja di perusahaan. Jadi untuk gue nyalurin hobi gue, karena waktu itu hobi gue kan fighting ya, dari kecil udah suka fighting. Nah pada saat itu Sasana tuh lagi nggak aktif. Gue bingung apa ya. Gue suka yang berbau ekstrim. Nah gue anggap ini waktu itu gue ya di sana tuh jalan-jalan muter kalau sore habis pulang kerja, lihat seru nih.
ada skatepark di sana. Banyak. Skateparknya gede banget, keren banget di sana di Berau, Kalimantan Timur. Untuk anak-anak skate Berau, Kalimantan Timur. Makasih ya. Ini saudara kalian di Jawa nih. Halo, Kalimantan Timur. Jadi kalau kalian ke Jawa, ke Purwodadi, kalian Langsung kontak singgah aja ke mereka. Union Skate ya. Union Skate. Jadi dulu awalnya gue tuh magabut. Apa sih di sini di Purwodadi? Jadi gue nyari kegiatan tuh yang berbau ekstrim dan sport gitu. Gue lihat dulu waktu itu gue nyari yang pertama kali gue di sini yang gue cari tuh komunitas bela diri. Gue ketemu di Dojo Bushido. Yang di situ kalau gue bilang sih senternya lah di Purwodadi untuk bela diri. Jadi di situ ada wushu. Waktu itu memang basicnya wushu. Gue coba cari wushu dan ada di Dojo Bushido wushu. Nah selain itu gue kan kalau pulang latihan berangkat sering lewat tuh di SMP 3. Gue alumni SMP 3. Alumni SMP 3 ya? Ya, sama ini Alumni juga. SMP 3 coy. Mata reunian nih. Tapi kalian adik kelas gue sih kayaknya. Angkatan berapa? Tahun berapa? Wah lupa. Lupa. Serius. Lupa. Saking lamanya udah. Iya. Lamanya ya. Kalau enggak saking dia sering main skate, jatuh kebentur kepalanya ke lantai. Olahraga ekstrim. Kalau gua juga lupa angkatan tahun berapa, gua lupa karena sering dipukulin. Nah, Lulusnya aja tahun berapa lulusnya? Lupa. Asli. Saya Inilah. 2009. Ini kita nih kayaknya di circle anak-anak yang sering kegetok kepalanya. Sering kejedot gitu. Iya. Nah, gue waktu itu lalu lalang pulang pergi dojo rumah, gue lihat wah anak skate nih main skateboard di depan SMP 3. Waktu itu lagi pembangunan jalan ya. Iya, betul. Lagi di skat. Wah ada juga nih komunitas di sini nih. Gue coba datengin, gue tanya-tanya. Yang pertama kali gue tanya tuh siapa tuh? Lupa gue. Widih, ini pertama kali gue tanya dulu. Lo dulu ngerjain gue nggak sih? Iya. Emang iya. Dia anak Jawa tuh songong ya kalau ditanya. Mas rumahnya si Anu di mana? Oh sana mas, belok sana. Kita balik lagi ke tempat itu lagi. Biarnya orang sini tuh ngerjain semuanya. Hati-hati suka nanya. Jadi gue dia tuh datang, coba langsung ngobrol sama anak-anak skate nih. Yang gue datengin waktu itu si Fafa. Iya. Percakapan kita apa tuh waktu itu dulu? Lupa gue. Lu tanya, men. Datang gitu pakai apa ya? Matic patah hati itu. Oh iya gue. Pakai jaket jersey-nya itu warna kuning. Musuh Kalimantan. Keren, fighter dari mana nih? Dari gunung mana nih ya? Tanya. Di sini anak-anak komunitas skateboard di mana ya? Pakai nanya segala, dia sebenarnya udah tahu, kan di situ udah banyak. Dia sebenarnya yang songong. Basa basi. Padahal gue udah tahu itu anak skate. Ya gue masih nanya komunitas anak skate di mana? Ya mereka itu komunitas skate. Sok nanya gitu. Biar kebiasaan orang Jawa tuh biasanya basa basi dulu. Enggak to the point. Nanya bla 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 Fafifu, dia besoknya gabung dengan sendirinya. Datang bawa skate. Gue ada skate di rumah soalnya. Gue bawa skate dari Kalimantan. Masih gondrong lagi, nggak tahu bentuknya dia kayak apa sih. Nanti ditunjukin di fotonya. Nanti kita tampilin foto gue waktu masih main skate tuh kayak gimana potongan gue. Masuk akal. Masih kurus-kurus ya dulu ya. Aduh, gue berat gue waktu itu 48 kilo. Iya, waktu dulu teman-teman badannya tuh masih atletis. Sekarang kan ATI semua itu badannya. Lo aja yang ateis, gue enggak. Oke, dulu waktu itu gue main skate tuh berat gue masih di 48 kilo ya. Itu masih di kelas, kalau di MMA kelas atom. Nah, di atasnya atom weight, jadi kelas berat badan. Oh, gitu. Di atom. Di atasnya atom ada straw weight. Nah, gue pas main pro tuh berat gue udah di 52. Pas udah fokus latihan. Dulu kan kenapa gue kurus ya, kerjaan gue depan laptop. Gue basicnya IT kan, depan laptop, begadang, rambut gondrong. Main skate kan sekedarnya doang, buat gaya-gayaan kalau gue main skate sih. Tapi ekstrimnya, gue tertarik dengan ekstrimnya. Memang ekstrim sih. Kalau di Kalimantan kan kita tertantangnya tuh kan skate parknya tuh gila dari atas. Pas di Purwodadi
lompatan-lompatannya mereka canggih-canggih. Yes, Mereka spesialisnya tuh di main oli-oli. Street. Iya, kita mainnya street. Kalau anak-anak Kalimantan kan punya skatepark iya. tuh. Main Mereka di park. gila-gila kalau udah kayak nari-nari udah di situ. Iya. Anjir. Gue tuh tertariknya gitu. Wah, enak banget. Dan gue cobain tuh gila, nagih memang. Nagih. Gue rasain itu. Waktu itu gue coba ikut awal-awal, wih gila, langsung di skatepark kan tinggi banget. Iya. Nah gue langsung nyoba. Sok-sokan gue emang, gue pikir gampang gitu kan. Gue sepelein, gampang gitu doang. Enak nih, gue pakai skate, gue nggak tahu ilmunya masih. Wah, Awam ya, berarti masih awam ya. iya awam banget. Gue datang langsung, udah sok-sokan. Cobain. Balik, kepala belakang gue kebentur. Oh makanya begonya sampai sekarang ternyata karena itu, bukan karena dia fight. Dia kedoknya kayak gitu di Jadi udah ini ya, udah melenceng ya. Ya, tuh kan udah kelihatan Jadi, kan. wah. Dan gue nggak safety waktu itu. Nggak Gue pakai belum helm. punya helm, Iya. belum punya apa namanya ini? Ya, pet. Elbow pad sama knee pad. Kalau di MMA shin guard gitu Ya, kan, shin guard. glove, head guard. Nah kalau di skate tadi apa namanya? Elbow pad Elbow sama pad sama Elbow pad sama knee pad, sama helmet gitu. lah. Jadi safety-nya untuk amatir, untuk pemula. Kalau mereka kan udah nggak pakai gituan ya. Iya. Iya agak pakai. Pertama kali nyoba kita juga nggak pakai itu ya dia. Terus Oke. buka baju biasanya. Wah, shit, badannya bagus-bagus kan. Sekarang lo main skate buka baju berani nggak? Nggak berani. perut lo perut lo udah kayak om. Dia udah kayak om. Sadar diri dong. Yang ada nanti kalau buka baju skate gak keren lagi. Kenapa? Kenapa? Ya karena udah gak maco. Udah, pencitraannya kena ya. Iya. Nanti pada kabur semua tuh yang mau ikut. Yang main skate om nggak asik ah. Dan di situ gua nggak langsung berhenti, tapi kembali ceplak tuh. Bukannya gua udah ini bahaya, enggak. Emang dasar Penasaran ya berarti ya? Emang iya, penasaran gua. Emang dasarnya gua apa ya? Memang kayaknya sih bawaan udah gila ini pokoknya. Gua suka tertantang nih orangnya nih. Bukannya gue putus asa, gue coba lagi. Tapi gue dari situ gue belajar. Wah, gue nggak bisa nggak pakai alat nih. Kayaknya ini harus ada safety-nya. Gue beli helm. Gue beli ini pelindung siku, pelindung lutut. Udah main lagi. Dan di situ gue mulai beraniin untuk nanya tuh gimana sih triknya gitu loh. Caranya gimana? Gue awal-awal kan gue sombong, langsung aja gampang ini tuh. Gitu doang. Wah, muter-muter gitu doang, lompat-lompat gitu doang. Gampang. Ternyata enggak, ada ilmunya, ada triknya. Ini tuh ngelatihnya enggak lo latihan seminggu 2 minggu bisa kagak anjir. Nggak bisa. Nggak bisa anjir. Serius nggak bisa. Gue itu bener-bener yang berani jatuh dan bisa dan bagus. Itu lu nyoba berapa? Ada 2 bulan kali. 2 bulan. 2 bulan. Nah, kan. Lama gue. Lama. Yang paling tinggi, jadi di skatepark tuh ada yang paling tinggi tuh jatuh box. Iya. 2 bulan. Gue belajarnya yang kecil, ternyata base step. Yeah. Semua itu serba berproses. Gak bisa yang langsung ke puncaknya gitu, level up-nya gak bisa. Jadi dari yang turunan kecil dulu, ternyata ada basicnya namanya ollie, Iya, kan. betul. Ada belajar cara lurus dulu. Ridingnya gimana? Jadi gue waktu itu gue beli langsung gue yang paling atas. Songong bener juga. Emang biasanya di penyakitnya manusia awam ini, orang-orang awam ini yang nggak tahu seperti apa skate itu ngeremehin. Iya. Gampang. gitu. Gampang. Dilihat, aduh sepele. Cobain deh buat kalian. Ya enggak? Ya, Iya. kalau udah jatuh Cobain baru sadar. Baru sadar. Baru wah ternyata juga sakit juga ya. Itu sulit. Kebanyakan yang baru masuk itu kan diajari sama si Ari itu kan cara berdiri di atas papan dulu. Habis itu ngerasain, habis itu riding pelan. Baru deh ke step ollie. Oh, jadi kalau orang yang baru datang, lo ajarin atau lo biarin dulu? Pertama itu Gimana? dulu sih kita lihat dulu dia Lihat dulu. Udah bisa belum? dari sampai mana dia rasanya. Nanti kalau emang dia bener-bener nol, bener-bener gak bisa, baru kita ajarin yang paling dasar. Ya kayak itu tadi riding, push, tic tac, habis itu ollie. Jadi lo ajarin step-stepnya ya. Dia datang, lo lihat dulu sampai mana gitu, baru lo datengin apa lo nunggu orang, bang ajarin gue dong bang, gue gini bang, bagi tips triknya dong ke gue, gimana sih ollie yang bener gitu. Iya, kalau- Atau maksudnya proses itu
orang nunggu nanya lo apa lo memang lo edukasiin langsung? Itu lo yang nyamperin dia. Itu tergantung orangnya sih. Kalau cantik yang nyamperin saya. Kalau cantik Gue lihat di sini sih gue belum pernah lihat skater cewek di Purwodadi. Emang ada? pernah ada. Anjing, udah banyak loh. Oh pantesan dulu pas gue datang lo cuekin aja. Oh cewek yang direspon. Gitu mainnya. Semakin buruk nama saya. Oke. Tapi yang gue lihat kayaknya kalau yang anak baru tuh di ospek dulu deh. Iya sih, itu Kayaknya di ini dulu deh, dikerjain dulu deh kayaknya. Nah, itu kalau yang cowok biasanya di ospek dulu. Apalagi kalau kelihatannya tuh dia big Songong. banget. Songong gitu ya. lah. Wah, Wah ini nih Songong. bahan nih Sangat. bahan. buat hiburan nih. Buat hiburan nih. Biasanya lo suruh ngapain biasanya? Biasanya sih itu kalau dia udah bisa riding, kita kerjain. Iya. Suruh ke itu jalan raya. Kita push di sana suruh riding kenceng. Jalan raya. Ke jalan raya langsung. Jalan raya. Ekstrim banget kan. Tadi kan udah bilang kalau skateboard itu ekstrim. Kita kasih yang ekstrim Ekstrim, tuh horor. anak-anak baru. Oke, untuk edukasi itu di jalan rayanya di mana nih? Maksudnya biar orang nggak salah juga. Jalan raya apa yang ada banyak mobil atau memang jalan raya yang lagi ditutup seperti apa di edukasiin dulu nih biar orang nggak salah ini nggak salah pandang gitu. Kalau itu sih waktu CFD. Oh CFD, itu kan ya ini ditutup. konteksnya di CFD. CFD ditutup, oke. Ditutup. Tapi ini juga rame. Tapi Juga rame. Orang jalan-jalan nih, orang jualan gitu. Ya udah kita mainnya di situ aja, kita ospek tuh di situ. Gimana tuh Mas Pak itu? Ya kita kasih itu suruh ngepush papan sampai kenceng. Nanti jarak berapa kilo kita suruh balik lagi, kita tunggu. Gitu. Ya. Nanti habis itu kan dia kerasa, aduh kok skate gini-gini amat ya. Nah nanti baru kita kasih tahu. Nah ini kayak skate itu gini, ekstrim bau tahu rasanya. Kalau nggak betah. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya. Kayak kejar-kejaran gitu terus banyak orang jalan-jalan tuh lo harus bisa ngindarin orang-orang gitu ya. Terus salah satunya juga kalau dia udah nyampe tahap oli atau ngulik trik lainnya, kan biasanya kita main sore juga. Itu kalau belum dapat triknya, belum boleh pulang. Sampai maghrib loh itu. Ada yang sampai malam. Coba gue yang digituin. Kalau sekarang sih nggak berani. Prinsipnya udah beda lah, jangan lah. Enggak, kalau gue yang digituin, ya gue kerjain. Gue soalnya tahu diri gue ini sedang berguru. Jadi kita harus ikut kata yang mentor kita lah. Instruksi. Apalagi nih gue lihat kayaknya memang pentolannya dan kepala sukunya di Purwodadi. Jadi apa yang dibilang kepala suku hormat. Ya, kita di bela diri juga diajarin untuk menghormati ya. Apalagi kita statusnya belajar gitu. Oke. Jadi tapi kayak gitu kan membuat mereka itu kayak lebih lebih semangat lagi kan. Challenge. Endingnya kan mereka lebih ketantang lagi mau ngapain aja, mesti dia akan nguliknya yang lebih ekstrim lagi. Benar. Jadi Dan memang benar-benar disuruh berulang-ulang sampai dapat, jadi benar-benar fasih itulah ya kalau ini. Nanti kalau dia udah jago kan, siapa tahu dia ikut kompetisi bisa menang kan, buat dia sendiri. Ada jalur kompetisinya ya? Ada. Nanti kan kalau dapat hadiah dia juga yang dapat. Oke, benar. Oh, jadi ternyata di skate ini ada jalur kompetisinya. Ada. Pernah ikut kompetisi apa? Kalau bukan ikut sih, kalau ikut biasanya itu lebih ke kompetisi kecil-kecilan. Kalau dulu di sini kan pernah ada Pro Jam. Itu malah gak ikut, jadi juri saya. Dia jadi juri ya, aku ikut. Malah jadi juri. Dia jadi Yang juri. ikut malah anak-anak. Kalau dia yang jadi juri gampang, gue mah gampang ini. Salam tempel tuh. Iya. Awas dulu gue gak menang ya. Pokoknya kalau di situ salam tempel aja. Salam tempel aja. Aman pokoknya. Aduh, black banget. Oke, di skate ternyata ada jalur prestasinya nih. Kalian pernah ikut kompetisi apa nih? Kalau dari segi saya, kecil-kecilan dulu sih. Kecil-kecilan, Kayak Pro Jam, terus Go Skate Day, atau enggak kayak event skate shop gitu. Skate shop, bikin event kecil-kecilan.
diundang ke Solo, ke Kudus, ke Pati atau kemana gitu. Oke. Sebelum itu belum masuk porprov sih masalahnya. Oh, ada di cabur tuh udah ada. Masuk. Sekarang udah masuk. Kemarin kan Asian Games banyak. Ada yang diambil Amerika juga ada rider dari Indonesia itu. Aduh gila. Nah, perlu teman-teman ketahui main skate juga ternyata ada jalur prestasinya dan bisa mengharumkan nama bangsa. Itu dia. Sebelum itu kan kita belum diakui, jadi kita ikutnya kompetisi kecil-kecilan. Oke, tapi sekarang udah lebih terarah. Ya, ada targetnya, ada apa yang mau dicapai, ya, lebih gitu. jelas gitu ya. Itu buat yang penerus. Cuman kalau aku sama si Adi kan ya umur. Umur jadi. Oh, pakai umur. Kategori umur ada. Enggak maksudnya enggak sadar diri lah, sadar diri. Kita skate buat fun aja lah. Kalau yang ini kecil-kecil yang baru-baru bermainlah calon-calon ini. Calon-calon atlet nih bermainlah semaksimal mungkin. Jadi seperti itu kita ngedukasinya, enggak sembarangan main. Nah, di Purwodadi sendiri apakah cabur skate ini udah masuk ke KONI? Kalau masuknya sih udah, tapi dari sananya sih kalau kan sebenarnya gini, kalau masalah masuk udah seharusnya kan dari pihak KONI-nya kan juga ikut apa namanya interaksi sama kita gitu loh. Interaksi soal mungkin bikin tempat atau apalah, tapi nggak ada realisasinya, nggak ada realisasi. Tapi sempat kemarin Fafa dihubungin sama pihak KONI suruh data anggota aja, cuma sampai situ aja, gak ada terusnya. Di PHP-in ya. Kita bikin proposal dari tahun 2012 ya dia, sampai sekarang loh. 2012 ke 2020 berapa tahun? Ada realis 8 tahun. 8 tahun gak ada. Cuman di PHP-in. Iya. Jangan kan di PHP dibaca aja paling enggak. Gak diri cuy, sakit tau gak sih? Nah itu, jadi untuk pihak Dispora mohon didengar nih, anak-anak muda kalian yang mempunyai kegiatan yang positif, dukung mereka. Dan ini bisa mengharumkan nama bangsa, nama daerah. Nah, kenapa nggak disupport gitu loh? Kalian nih sekarang nih apa nih kesibukannya? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kalau aku masih proyek gambar konstruksi bangunan. Sekarang arsitek nih. Iya. Lo masih kuliah apa udah lulus? Wih, arsitek nih, arsitek ya. Iya, titelnya apa tuh? S apa tuh? STLR, ST dong. STR insinyur, Bro. Wih, di insinyur. Kalau di arsitek tuh insinyur ya ini. Enggak, teknik sipil, arsitek semuanya sama, sarjana teknik. Lu udah gambar apa nih? Udah pernah gambar bangunan rumah atau udah dong. Atau makam, konstruksi makam? Dark joke banget jadi. Itu masa depan lo, rumah masa depan lo. Jangan lo gambar rumah duniawi doang dong. Lo harus dakwah nih. Yoi men. Obrolan sehat kayak gini nih. Jadi lo tuh jangan cuman bikin konstruksi bangunan untuk rumah duniawi dong. Lo harus bikin konstruksi rumah masa depan lo. Rumah yang hakiki, yang sesungguhnya. Nah, untuk Mas Adi sendiri nih, namanya Adi. Lo kenapa sama sih nama? Kasih Muhammad dong depannya. Muhammad Adi. Yeah. Banyak juga yang punya nama itu. Pasar. Bendel. Yang lebih memang paling orang Jawa Bendel. Yes, itu aja. Tapi lo nggak sakit hati kan dipanggil Bendel? Nggak, udah biasa dari SMP dipanggil kayak gituan. Bendel sendiri apa artinya? Gue penasaran juga nih. Dulu sih gara-gara temen ya. Temen itu kan ada yang tetangga kampungnya juga namanya Adi. Terus dia raba-raba kepala nih. Tetangganya juga ada benjolan. Dipanggil Bendel, saya juga di raba-raba ada benjolan, disamain lah sama. Filosofinya tuh apa gitu loh? Spontanitas gitu. Jadi kalau di sini yang namanya Bendel itu jangan kaget, banyak banget. Iya, di Jawa Bendel, Ete itu banyak banget. Banyak banget. Keceplosan. Boleh kamu tadi pelan-pelan. Aduh, keceplosan juga gue. Bentar, gue juga gak mau jangan kita doang yang rugi punya nama kecil yang ntar netizen manggilnya dengan nama itu kayaknya. Lo nama lo apa? Jujur lo. OCOL. Ocol. Oke, Ocol. Yang bikin nama juga dia. Ocol. Kenapa Ocol? Pasti suka ngocol anaknya. Ngocol ya? Bukan. Apa? Terus gimana tuh? Pernah nonton film Tuyul dan Bayul?
Kan ada Ucil tuh. Kalau Ucil Ya, lagi-lagi anak 90-an. Lagi dibahasnya tuh Mbak Yul. Ini kita ini kayaknya bahagia. Iya, kita bahagia banget ya. Bersyukur banget ya lahir di Syukur, 90-an ya. Alhamdulillah. Itu Yul dan Mbak Yul gimana? Tuyul dan Mbak Yul kan yang Ucil itu kan udah ada. Nah ini yang ocolnya. Ocol. Iya, kan- Ocol tuh berarti nggak ada sosok siapa. Enggak. Ini nggak ada. Karena gue dulu Sosok kan tuyul. kecil. Iya. Tuyul, Ocol. Ucil sama Ocol itu Tuyul. Tuyul semua itu dua. Kayak Upin sama Ipin. Itu bersaudara. Itu bersaudara. Jadi gitu. Dia tapi belum nemu saudaranya yang Ucil itu di mana. Makanya. Ya ampun. Ocol. Gue bilang coli lagi tadi. Ocol Parah ya. dia. Oke, netizen serang di Instagram dia. Ocol. Ada yang Ocol coli. faktor-faktor yang lain kalau nonton nih. Adi manggilnya Ede aja udah. Ede. Aduh, kalau orang Jawa bisa fasih, Ede. Tapi Ede. kalau orang daerah bukan di luar Jawa pasti Ede. Ede. So Indonesia. Iya. Ede. Logatnya tuh akan beda, pronunciationnya tuh beda. Widih. Sekolah. Oke. Di sini sekolah. Materi kita hari ini adalah pronunciation. Silakan. Ede. Edi. Tadi kan udah nama panggilan udah aduh rame banget deh, pecah deh. Nah, tadi ini udah kelar kuliah ya? Udah kelar. Alhamdulillah. Nah, sekarang si Bendel nih Ngopi. udah lulus apa masih kuliah? Belum. Gila. Lihat ini udah lulus kuliah dengan face muka kayak gini, udah lulus. Ini belum lulus kuliah dengan face muka kayak gini. Sama-sama 90-an. Tapi kalian adik kelas gue sih kayaknya, adik Iya, kelas betul. gue. Persis adik kelas gue. Persis 1 tahun. Persis. Satu tahun kalau ini 2 tahun kayak. Oh, 2 tahun. Junior ya, bully. CR. Junior ya. Enggak usah macem-macem loh di sini loh. Hormatin nih senior. Siap, Mas. Mau disuruh apa nih? Ini Nendang apa? alumni SMP 3 nih. Gila ya anak-anak SMP 3 tuh bisa ngumpul kayak gini tuh luar biasa banget loh. Gue juga nostalgia. bernostalgia. Gue juga pengen sih ngumpulin teman-teman SMP yang lain tuh. Jangan ntar lu dibully lagi. Dibully apa tuh? Ya, dulu kan lu kutu buku di Oh iya. Nah di situ iya sih. dia dulu, Gua dulu kutu kutu buku banget, buku. cupu. Masih ingusan, alah lah. Ya Allah. Sering dibully lah, gue sering dipukulin. Tapi dari bullying itu gue ngapain tuh? Ngapain? Dari bullying itu gue coba untuk badan gue kecil, lemah. Gue nggak bisa dong terima keadaan. Gue harus punya sesuatu nih untuk bela diri, untuk jaga diri gue ketika dalam keadaan ke-pressure. Gue di SMP jujur gue sering dibully. Mungkin kalian nggak nyaksiin sih karena kalian di bawah gue, tapi di angkatan gue tuh orang yang dibully. Bahkan gue dibully sama adik kelas gue, men. Adik kelas bully gue loh. Saking parahnya gue, cupunya gue loh. Jadi itu mereka ini angkatan mereka tuh saksi mata ya, saksi hidup gimana sih dulu gue. Gitu. Berawal tuh bisa, alhamdulillah bisa masuk ke pro gitu, dan alhamdulillah masuk di event yang internasional, alhamdulillah. Nah, mereka tuh saksinya gitu. Dan ya sekarang tadi bilangnya kuliah masih ya. Belum, itu maksudnya apa tuh? Itu kayak tanda tanya. Itu maksudnya apa tuh? Jadi gini. Oke. Tapi Jadi gini, serius nih. Jangan main-main. Jangan main-main pokoknya. Ini yang ngomong om loh, senior loh, om. Jadi gini. Nah. Gak jadi cerita. Udah main skate aja. Cabut. Jangan dong. Ini Siap. lo di sini nggak bisa cabut gitu aja. Lo datang tadi permisi kan? Iya. Di sini tuh ada ya nggak terima kalau lo tiba-tiba ngilang gitu aja tuh. Horor lur. Wis. Jurus apa nih? Ngapain ya gue? Jurus apa nih? Oke. Lanjut lagi Mas Bendel, Adi Bendel. Ya. Jadi gini, dulu tuh kenapa ceritanya bisa kuliah sampai
sekarang belum lulus, tapi sekarang alhamdulillahnya tinggal skripsi. Wih, semangat. Doain Dikit ya. lagi. Doain. Tahun depan pokoknya harus lulus. Ya, nanti terus saya nyalek. Iya. Jadi lo kelarin kuliah tuh biar ada titel pas nyalek tuh. Coblos. Nah. Adi Bendel S. Enak sekali. Biar kelihatan aja berpendidikan. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk. Jadi dulu itu kenapa kuliah sempet terbengkalai karena main skate. Jadi Nah. Jadi ada orang yang memang strike hidupnya. Ya udah, ikutin rules yang ada pokoknya. Kalau kayaknya kita ini termasuk golongan orang-orang yang Fuck the rules. ya out of the box. Ya. Mentingin hobi. Yeah. Jadi hidup tuh life is choice, ada pilihan. Lo harus prioritasin yang mana gitu. Hobi atau kalau dibilang sih masa depan lah kalau di bangku sekolahan itu. Tapi gue pikir sih enggak itu. Tapi harus balance pendidikan dan hobi harus balance. Yeah. Nah, seperti apa tadi di pengalamannya di situ? Jadi kuliah sempet terbengkalai itu gara-gara skate. Soalnya saya mikirnya gini sih. Jadi kenapa itu terbengkalai? Karena saya dari awal saya skate, tujuan saya itu untuk dedikasi di olahraga tersebut, di lifestyle tersebut ya. Jadi walaupun ada jam kuliah, agak berat omongnya ini, agak berat. Serius, fokus. Berat nih. Walaupun ada jam kuliah dan waktu yang bersamaan ada chat temen yang ngajakin skate. Kok udah serius loh? Kuliah dibandingin chat ngajak. Oke, lanjut. Saya larinya ke skate. Tapi bener, dia UAS ada yang ngajakin, yuk skate yuk. Dia UAS loh. Langsung gak mikir, ayo. Gak mikir panjang loh dia. Dedikasinya skater tuh. Walaupun itu saya percaya gini sih, semua usaha itu tidak ada yang sia-sia. Ya, benar. Ini berat. Semua usaha itu ada sia-sia. Punchline-nya di sini. Dan akhirnya ya seperti ini kuliah saya dari skripsi sekarang. Itu usaha saya. Sekarang berapa semester? Udah semester yang berapa sekarang? Kalau angka sial itu 13, saya sudah ngelewatin sial. Udah di angka 14. Paling pol 7 tahun. Gokil. 14 Ngelebihin tahun. kuliah jadi dokter. Tapi sekarang udah skripsi, udah aman. Alhamdulillah. Aman. Doain. Sidang belum? Sidang insya Allah minggu depan ya. Wih. Depan langsung ngejar. Mantap. Soalnya Agustus udah kelewat itu masa kuliah udah berakhir. Jadi kalau kelewat Agustus ya itulah. Knock out guys. Lo gua pasti hal ini nggak cuman dia yang ngalamin, termasuk gua ngalamin. Jujur. Lo gitu juga nggak? 12 semester bro. 12 semester lama banget. Ya gitulah. Bener kan gue bilang, pasti anak-anak kayak gini nih, waduh, termasuk gua tuh, aduh. Kayak belajar tuh nanti dulu deh. Yeah. Tapi kita juga nggak main-main. Kita ketika hobi ya kita seriusin gitu. Kita mendedikasikannya serius gitu. Kita tahu arah mana yang kita tuju. Kita di kuliah bangku kuliah kita diajarin untuk dewasa, menentukan pilihan gitu. Ketika kita udah memilih hobi kita, ya kita harus komitmen, harus serius, nggak main-main, dan kita harus menghasilkan sesuatu. Dan mereka ini udah, yang tentunya mereka udah pernah menghasilkan sesuatu dari skate dong, pasti udah ada prestasi yang diraih di skate dong. Alhamdulillah. Nah itu kita punya tujuan gitu loh untuk memilih. Nah tadi lanjut di 12 semester tuh. Gimana? Kalau dia kan di chat, gara-garanya di chat, jadi setiap mau belajar dosen nelangin, ngeliat HP, ada chat, ngajak skate, cabut, mentingin skate daripada kelas, makanya lama jadi durasinya. Si Fafa ngopi dulu. Ocol betul. Fafa Ocol. Kenapa nggak Ucul? Kalau Ucul nanti lepas. Ocol kan lepas. Kalau Ocol itu tuyul. Bukan. Ya tuyul. Terus tapi ada makna lagi. Apa? Kalau orang bilang itu lobu.
Dia bilang gini loh. Logo. Longgar. Ya udah nggak usah diterusin bro. Control your mind bro. Control your mind. Yoi. Longgar. Udah jangan. Longgar. Bahaya nih. Jadi kelamaan. ocol itu longgar. Kalau di Jakarta ocol loh. Kenapa sih suka ngocol dari itu kan. Kenapa sih suka ocol jadi orang? Apa tuh? Longgar. Ngocol. Kalau Ngocol itu bukan lucu. orang Jakarta, ini bukan orang Jakarta. Ngocol itu kan lucu. Oh, lucu. Iya nggak lucu kan? Ocol tuh ngocol, ngotot. Oh gitu ya. Nggak tahu. Jangan ngocol jadi orang lu. Iya. Jangan ngotot Emang jadi iya? orang. Iya, kalau di Jakarta Wih, gitu. Oh, jadi baru ocol tuh tahu. bahasa ini kan halo editor, orang Jakarta ya, orang Jakarta ya. Ocol tuh apa? Iya nggak sih? Ocol tuh apa? Ocol itu apa? Santai. Nggak tahu. Tuh, so tahu lu. Ngocol. Motor itu Kayak ini kan? Ngocol bukannya lucu ya? Ocak kan? enggak kan? Enggak. Ngocol tuh iya ngeselin. Ngeyel. Iya. Ngeyel jangan ngocol lu jadi orang. Jangan ngeyel lu jadi orang. Emang ini orangnya ngeyel sih. Bandel sih emang iya ya. udah Emang longgar, ngeyel lagi. Bandel bro, bandel. Oke, lanjut. Ngeyelan, longgar ngeyelan. Terus lanjut. Udah 12 semester itu ya? Ya, 12 semester. Terbengkalainya tuh waktu itu kan masih nggak cuma skate ya, hobinya waktu itu banyak motor, touring. Uish, anak motor. Touring itu juga turun miring. Oke. Touring juga, terus masih ngurus di UKM karate juga waktu itu. Widih, anak karate. Wih, bahaya bro. Kalau karate biasanya Os. Oke. Anak karate. Karate itu sering-sering pertandingan, jadi sering tertinggal jadinya. Kok dari karate sama hobi juga termasuk skate itu kita walaupun gak jago-jago banget di situ di Solo, bisalah dengan face seperti ini langsung endorse. Oke. Wih. Endorse iklan. Jadi model gitu, model mandul. Dapat uang kan, suka ya. Waktu itu masih belum bisa mikir ya nih. Wah, enak juga ternyata kerjaan kayak gini, ya udahlah dikesampingkan. Seru ya kan? Iya, Seru ya. emang iya ya, tapi iya yoi lo itu lo. Dikesampingkan. Jadi di situ lo ada pride ya. Ada pride. Wih, hobi gue selama ini nggak sia-sia, bisa lo ngasilin gitu. Nah, udah nggak minta nyokap bokap lagi kan. tapi Nyokap berat bokap kalau di Jawa kagak. Apa? Pak Ane Makne. Pak Eboe. Teman-teman pada bilang kok kuliah jarang berangkat, lo mau jadi apa? Dapat gajinya ntar kecil. Lu di sini masih dikasih uang saku sama orang tua. Cari duit sendiri, baju branding terus. Walah, opo toh yo. Itu udah sebuah pencapaian ya. Dari Mandiri situ, coy, mandiri. Dari skate bisa bikin mandiri. Belajar juga belajar dari si Adi Bedel juga caranya bikin brand. Sekarang dia juga punya brand juga. Apa tuh? Brandnya apa tuh? Blossom. Yang dioles tuh panas tuh. Balsem. Kenapa Blossom? Karena Seru nih. ini bicara brand ya, ini bicara Brand, oke. Kenapa? Iklan di sini coy, iklan. Awas lo, ada ini nih ya. Harusnya di endorse tadi. Harusnya tadi Kepek. bawah. Harusnya tadi di bawah sampelnya nih di endorse nih harusnya. Jatah preman dulu kok. Endorse jatah preman. Nah, oke lanjut. Oke, kenapa Blossom? Karena menurut saya Grobogan itu kan ada slogannya Grobogan bersemi lah. Bersemi itu bahasa Inggrisnya Blossom. Woi, Jadi ini nih anak sekolah nih. Sekolah ini. 14 semester lo bisa mikir kayak gini. Bisa nyiptain Cuman nyari nama itu doang. wajib beli. Support lah. Dalam bentuk apa nih? Besi Blossom itu barangnya dalam bentuk apa nih? Sebenarnya itu gak jauh-jauh dari skate ya. Jadi itu emang untuk skate sih. Jadi stylenya anak-anak skate. Kaos Blossom. Topi juga ada. Ya, Gue beli seperti 3 buat tim gue 1, mereka berdua. Alhamdulillah. Kiami bro, Tiga. support brand lokal. Yoi. Itu. Cintailah produk-produk Indonesia. Oh bentar, sorry. Gue ngomongin itu tapi Klinik Tongfang. Oke. Apa nih? gue tadi ngomong brand lokal tapi gue pakainya nih. Waduh, nggak Daun singkong. apa-apa. Jangan Nggak apa. Sensor. Mantap. Nggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke Mas
Ocol. Tadi Ocol ngomong kuliah nggak kelar-kelar. Coba ulik lagi tadi dari dia mandiri. Pinter-pinteran aja sih untuk ngolah waktunya. Jadi selama 12 semester itu di luar jam kuliah, di luar akademik itu gue belajar sama teman-teman di situ. Ketemulah salah satu temen di situ. Gue belajar soal brand itu ya pertama itu. Gue kenal, kok nggak kuliah aja mas? Dulu juga kuliah, tapi semakin kesini gue ngolah waktu nyiptain brand sendiri, belajar finance dan juga manajemen resiko kayak gitu bla bla bla. Widih. Tumen lo ngomong ini agak-agak gitu. Iya. Biar kelihatan. Bisa juga dia. Biar kelihatan intelektual aja. Biar kelihatan gitu. sekolah. Biar kelihatan sekolah. Ternyata di situ bisa ya, ternyata lebih efektif di situ gitu loh dibandingin kalau kuliah nih yang gue rasain kan selama ini diajarkannya cuma teori. Gue kerja aja ilmunya yang dari kuliah itu 0,00005% loh. Bener. Seriusan itu di lapangan tuh aduh ya Allah. Kok malah sama tukang kok sangar tukang ya. Sedih Gitu gue, ya. sumpah. Bikin tukangnya. Oke. Sedih. Di situ ya untuk kalian. Tapi bukan berarti di sini kalian terus seenaknya terus bikin brand terus gini. Janganlah kalau belum ada istilahnya kayak influencer bukan sih kayak gitu. Inspirasi sih. Inspirasi kayak inspirasi gitu. Jangan dulu kalian harus nyoba belajar itu. Emang itu kan di luar akademik. Kita sharing sama ini si Ade ini juga ilmu. Anjir dipanggil lo. Pertarungan dunia. Tahunan lengket di Jakarta udah. Jangan gua. Pai udah keren nama Ade gua. Zenwalk bro. Itu Gua udah merubah nama Ede jadi Zenwalk loh. Udah. Gue Zenwalk juga ada filosofinya gitu. Mantap. Zenwalk tuh Zen itu biasanya di Jepang tuh Zen tuh samurai. Samurai itu jalan. Wow. Jadi jalan samurai. Satria ya. Ibaratnya jalan ke satria. Jalannya para fighter. Gue langsung nanya sama orang Jepang itu. Nanya langsung ke orang Jepang, dia bilang, "Gue jujur gue dapat nama Zenwalk itu dari distro Linux. Sistem operasi. Gue kan IT. Gue anak IT. Gue anak IT juga. Anak arsitek. Bukan diri kita. 3 semester doang tapi. Lo lompat ya dari jurusan IT ke manajemen. Enggak, gue pernah nanya lo lagi yang itu mas broadcasting kayak gitu apa tuh? Bukan itu gak jadi. Sebenarnya sih mau itu karena hobi juga desain juga bikin kan. Jadi gue liat juga di Instagram lo suka bikin video-video gitu, bikin bentuk-bentuk logo-logo gitu. Nah, cuma ya seiring kita diskusi sama keluarga nggak pada setuju nih. Nanti kalau di sini beli ini udah ekonomi aja ya. Hasilnya 14 semester. Iya karena nggak sesuai. Karena iya sih kurang. Lo nggak ngerasa itu passion lo ya? Bukannya nggak sesuai tapi kurang aja. Cuma ilmunya juga nanti di marketing kepake. Jualan kan. Ya. Promosi. Promosi media promosi harus kayak gimana? Dia dari tadi aman terus gue mau ngincer dia tuh 12 tahun tuh ngapain aja tuh kayaknya nggak bisa lempar ke sini terus itu. Iya. 12 tahun. Itu kan tadi udah gue jelasin. Kalau di luar akademik, gue juga belajar sharing sama teman kayak gini kan juga belajar. Nanya sama lu punya brand gini, kok bisa kayak gitu sih mas? 12 semester, sorry. 12 revisi ya, 12 semester. Oh, jadi lo abisin 12 semester itu untuk nongkrong. Bukan nongkrong, tapi nongkrongnya berfaedah dong. Yo. Jangan cuma nongkrong, ngabisin duit tapi kita nggak dapat ilmu apa-apa. Itu jangan lah. Ini pantesan dia ocol ini ngeles mulu kayak baja. Kan ocol longgar. Ini longgar ke sana, longgar ke sini dia pinter orangnya. Kan manfaatkan momentum, peluang, ekonomian, memanfaatkan peluang. Kita masuk, kita belajar. Gitu guys. Jadi selain lo bisa belajar di kelas, lo bisa belajar di komunitas, di tongkrongan yang berfaedah tentunya. Lo ngerti caranya nge-branding gimana gitu. Belajar bisnis apa kayak jualan atau apa. Sekarang kan baru marak tuh kayak coffee shop di mana-mana itu kan juga pasti belajar kita. Kayak gitu. Iya.